Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran farmakognosi dasar untuk tingkat 10 farmasi di sekolah menengah kejuruan. Pada bagian pertama, kita akan memahami farmakognosi dan tanaman obat Simplicia bagian pertama. Kita akan membahas tentang pengertian farmakognosi, kemudian sejarah perkembangan dan ruang lingkup farmakognosi, yang terakhir adalah tata nama Latin tanaman dan Simplicia. Pengertian farmakognosi. C.A. Seidler tahun 1815, seorang peneliti kedokteran di Halle, Jerman, dalam disertasinya yang berjudul Analecta Pharmacognostica. Farmakognosi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pharmakon berarti obat atau racun dan gnosis berarti pengetahuan. Jadi secara singkat, farmakognosi berarti pengetahuan tentang obat. Namun, mengingat bahwa yang dimaksud obat di sini adalah obat alam, maka farmakognosi berarti pengetahuan tentang obat-obat alamiah. Mengingat dalam mempelajari farmakognosi juga banyak berkaitan dengan ilmu-ilmu lain seperti biologi, kimia, biokimia, dan ekonomi, maka seorang ahli yaitu Flackleyger mengemukakan pengertian farmakognosi yang lebih luas, yaitu pengetahuan secara serentak berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh segala segi yang perlu diketahui tentang obat, dalam arti adalah obat alam. Dalam arti sempit, farmakognosi adalah pengetahuan khusus tentang cara-cara identifikasi dan evaluasi bahan alamiah yang digunakan sebagai obat. Dalam arti luas, farmakognosi adalah pengetahuan mengenai sejarah, aktivitas pengumpulan, seleksi, penyiapan, penyimpanan, dan identifikasi. Kemudian sejarah perkembangan dan ruang lingkup farmakognosi. Sejarah farmasi selama berabad-abad identik dengan sejarah farmakognosi karena bahan alamiahlah yang mula-mula digunakan untuk menyembuhkan penyakit, memelihara kesehatan, mencegah penyakit, meringankan penderitaan dan rasa sakit, serta semua yang berhubungan dengan minuman dan makanan kesehatan. Walaupun masyarakat belum banyak mengenali istilah farmakognosi, masyarakat sudah lama mengetahui khasiat seperti dari opium, kina, kelembak, digitalis, steroid, dan lain-lain. Pada prinsipnya, para pengobatan herbalis adalah praktisi farmakognosi yang pertama. Sejarahnya, catatan tentang perkembangan farmakognosi yang tertua adalah dari dokumen Sanidar 4. Dokumen ini didapatkan dari kuburan manusia Neanderthal masa Sanidar 4 di Irak pada masa lebih kurang 60.000 sebelum Masehi. Spesies tanaman yang digunakan sebagai obat diantaranya adalah Ephedra altissima dan Achillea sp. Sementara itu, catatan dari tradisi Eropa berisi mengenai jamur, obat yang berasal dari pegunungan Alpen pada masa 3300 sebelum Masehi. Tumbuhan tersebut adalah Piptoprus betulinus yang mengandung zat aktif berupa asam agarat. Zat ini mempunyai efek yang sebagai pencahar kuat dan juga sebagai antibiotik. Catatan penting lainnya berasal dari Mesir yang dikenal dengan nama Papyrus Ebers tahun 1500 sebelum Masehi, berisi tentang berbagai jenis penyakit dan pengobatannya. Ketepatan diagnosis dari catatan ini sangatlah baik sehingga dijadikan sebagai pegangan bagi dunia pengobatan. Kemudian Hippocrates, ia menulis tentang praktik medis dalam karya Corpus Hippocraticum. Hippocrates juga dikenal sebagai bapak kedokteran. Di masa yang lebih modern, seorang sarjana Yunani bernama Pedanius Dioscorides dianggap sebagai bapak obat-obatan karena ia mendeskripsikan lebih kurang 600 tumbuhan obat dalam bukunya yang berjudul De Materia Medica 78 Masehi. Dalam catatan ini terdapat obat-obat alam yang sampai sekarang masih digunakan. Contohnya ada aloe, ada belladonna, kemudian colchicum ergot, hyoscyamus, dan opium. Kemudian ada Claudius Galen 130-201 Masehi yang meringkas catatan bidang-bidang kedokteran dan juga farmasi. Dari namanya lah dikenal istilah galenik, yaitu sediaan sarian yang diambil dari bahan alam, misalnya ekstrak belladon dan tinktur IPK. Dari tradisi Cina dikenal suatu catatan dengan nama Shenong Ben Chaojing atau risalah obat dari negarawan yang hebat. Catatan ini mencakup 365 obat yang kebanyakan berasal dari tumbuhan. Buku tersebut ditulis sejak 200 tahun sebelum Masehi. Kemudian pada abad ke-16, Li Xinzhen menulis catatan yang dikenal sebagai Ben Chao Gangmu yang memuat sekitar 1892 obat
dan lebih dari 11.000 resep. Beberapa contoh tumbuhan obat tradisional Cina antara lain yang pertama ada Aconitum carmichaeli, kemudian Artemisia annua, Cyperus rotundus, Ephedra sinica, Rheum palmatum, Sophora japonica, dan juga Zingiber officinale dan lain-lain. Tradisi India atau Ayurveda juga memegang peranan penting dalam sejarah farmakognosi. Beberapa contoh tumbuhan obat dari tradisi Ayurveda diantaranya Acorus calamus, Andrographis paniculata, Nigella sativa, Pyranthus neroli, Piper nigrum, dan lain-lain. Di Indonesia, jamu dikenal sebagai obat tradisional asli Indonesia yang diduga berasal dari Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Buku catatan yang penting dari Indonesia adalah Serat Kawruh dan Serat Centini. Buku ini memuat obat-obat dari alam dan cara pengobatannya, di samping cerita-cerita rakyat. Tumbuhan obat yang dimuat dalam buku tersebut diantaranya adalah Syzygium aromaticum, Myristica fragrans, Orthosiphon stamineus, Eugenia jambolana, dan Alpinia galanga. Kemudian kita beralih ke tata nama Latin, tanaman, dan simplicia. Tata nama Latin tanaman. Nama Latin tanaman terdiri dari dua suku kata ya. Tuh, yang pertama, kata pertama merupakan nama genus, kata kedua merupakan nama spesies. Contoh, Curcuma santoriza. Curcuma adalah nama genus, itu sebagai kata pertama. Kata keduanya adalah santoriza yang berarti dia menunjukkan nama spesies. Kemudian ada Curcuma domestica. Curcuma berarti itu adalah nama genusnya, dan domestica berarti nama spesiesnya. Nama Latin tersebut hendaknya ditulis dengan huruf miring atau diberi garis bawah. Huruf pertama untuk genus ditulis dengan huruf kapital atau besar, sedangkan huruf pertama untuk spesies ditulis dengan huruf yang kecil. Nama ilmiah lengkap suatu tanaman terdiri dari nama Latin diikuti dengan singkatan ahli botani yang memberikan nama tersebut. Ini adalah beberapa contohnya saja. Yang pertama ada Linnaeus L, disingkatnya sebagai L. Nama ilmiah tanamannya adalah Origia sativa L. Kemudian ada contoh lagi Decandole, disingkat sebagai DC. Nama ilmiah tanamannya Strophanthus hispidus DC. Kemudian ada Miller, disingkatnya Mill. Nama ilmiah tanamannya adalah Presea americana Mill. Itu adalah beberapa contohnya saja. Kemudian nama Latin tanaman tidak boleh lebih dari 2 kata. Jika lebih dari 2 kata atau contoh adalah 3 kata, maka kata kedua dan kata ketiga harus digabung dengan tanda strip. Contohnya adalah Dryopetris Felix Mas. Itu ada strip ya dari Felix dan Mas gitu. Kadang-kadang terjadi penggunaan satu nama Latin terhadap 2 tanaman yang berbeda. Hal ini disebut homonim. Dan keadaan seperti ini terjadi sehingga ahli botani lain keliru menggunakan nama Latin yang bersangkutan terhadap tanaman lain yang juga cocok dengan uraian morfologis tersebut. Dalam ketentuan umum Farmakope Indonesia disebutkan bahwa nama Simplicia nabati ditulis dengan menyebutkan nama genus atau spesies nama tanaman, diikuti nama bagian tanaman yang digunakan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Simplicia nabati yang diperoleh dari beberapa macam tanaman dan untuk eksudat nabati. Kepastian identitas. Simplicia harus mempunyai identitas botani zoologi yang pasti. Artinya nama Latin tanaman atau hewan yang dijadikan sumber Simplicia harus diketahui dengan tepat. Contohnya, Simplicia kulit kina atau Cinchona cortex menurut Farmakope Indonesia diambil dari kulit batang atau kulit cabang tanaman Cinchona succirubra, bukan jenis kina yang lainnya. Selain itu, nama tanaman tersebut harus disebutkan nama Latinnya, bukan nama daerahnya atau Vernacular name. Hal ini disebabkan satu nama daerah seringkali berlaku untuk lebih dari satu spesies tanaman, sehingga nama daerah tidak selalu memberikan kepastian identitas. Oleh sebab itu, menetapkan identitas botani zoologi secara tepat adalah langkah pertama yang ditempuh sebelum melakukan kegiatan lainnya dalam bidang farmakognosi. Ini contoh dari tata nama Simplicia. Yang pertama, genus ditambah nama bagian tanaman. Contoh Simplicia adalah Cinchona cortex, nama tanamannya Cinchona succirubra. Kemudian ada abrifolium. Abri itu adalah genusnya, folium itu adalah bagian tanaman yang digunakan atau nama bagian tanamannya. Kemudian ada Rheiradix, nama tanaman asalnya adalah Rheum palmatum. Kemudian nama Simplicia berikutnya Zingiberis rhizome, nama tanaman asalnya adalah Zingiber officinale. Yang kedua, nama spesies ditambah nama bagian tanaman. Contoh Belladone herba. Belladone adalah nama spesiesnya, herba adalah nama bagian tanamannya.
yang berasal dari nama tanaman Atropa belladonna. Kemudian ada Serpiliherba, nama tanamannya Thymus serpyllum. Kemudian ada Ipecac quanheradix, nama tanamannya Cephelis ipecac quanha. Kemudian ada Sapan lignum, nama tanaman asalnya Caesalpinia sapan. Kemudian ada genus ditambah spesies ditambah nama bagian tanaman. Jadi ada 3 ya. Pertama nama Simplicia adalah Curcuma aeruginosae rhizoma. Jadi curcuma adalah nama genus, aeruginosae-nya spesies, rhizoma adalah bagian tanaman yang digunakan. Nama tanamannya adalah Curcuma aeruginosa. Kemudian ada Capsicum frutescentis fructus dari Capsicum frutescens. Kemudian ada Mentha piperite herba dari nama tanaman Mentha piperita. Kemudian ada Morinde citrifolia fructus, nama tanamannya adalah Morinda citrifolia. Itu adalah contoh dari tata nama Simplicia. Kemudian kita beralih ke ejaan Latin. Ejaan Latin umumnya dibaca sebagaimana dalam bahasa Indonesia. Namun, dalam beberapa hal pengucapannya berbeda dengan yang tertulis. Berikut adalah contoh cara pembacaan ejaan Latin. Huruf atau rangkaian huruf. Kemudian ada dibaca sebagai, ada contoh dan diucapkannya. Contoh, ada rangkaian huruf A dengan E. Maka dia dibaca menjadi E, A-nya menjadi menghilang. Contohnya, tulisannya adalah galangae, maka diucapkannya adalah menjadi galange. Kemudian contoh kedua, lobiliae, maka diucapkannya menjadi lobilie. Jadi huruf A-nya hilang. Kemudian huruf C. Huruf C itu dibaca menjadi huruf K jika diikuti huruf A, O, U atau huruf mati. Contoh, tulisannya adalah cacau, maka diucapkannya menjadi kakao. Kemudian contoh kedua adalah tulisannya ditulis dengan cola, maka diucapkannya sebagai kola. Kemudian ada curcuma, tulisannya curcuma, maka diucapkannya menjadi kurkuma. Kemudian contoh yang berikutnya adalah fructus, maka cara membacanya menjadi fructus karena huruf C-nya ketemu huruf mati yaitu huruf T. Kemudian huruf C dibaca menjadi S jika diikuti huruf E, I, dan Y. Contoh, tulisannya adalah cera, maka diucapkannya menjadi sera. Kemudian contoh berikutnya adalah citri, huruf C ketemu dengan huruf I, maka diucapkan menjadi citri. Kemudian glycyrrhizae dibacanya adalah glycyrrhiza. Kemudian rangkaian huruf C dengan C akan dibaca menjadi huruf K, K-nya menjadi 2 jika huruf tersebut bertemu dengan A, O, dan U. Contoh, tulisannya adalah sucus, maka dibacanya menjadi sukus. Kemudian huruf C dan C ketemu, dia akan dibaca menjadi KS jika diikuti huruf E, I, dan Y. Contoh adalah tulisannya coccinella, maka dibaca menjadi coccinella. Kemudian CH akan dibaca menjadi huruf K dan H jika diikuti huruf hidup. Contoh, tulisannya adalah cinchona, maka dibaca menjadi sincona. Kemudian CH akan dibaca menjadi huruf H saja atau C-nya hilang jika diikuti huruf mati. Contoh, tulisannya adalah stichni, maka dibaca menjadi strichni. Berikutnya adalah rangkaian huruf E, A, E, maka dia dibaca menjadi E. Jadi E sama A-nya hilang, dibacanya E yang huruf terakhir. Contohnya adalah tulisannya Dioscoreae, maka diucapannya menjadi Dioscore. Kemudian E dan U maka dibaca menjadi E dan U juga. Contoh tulisannya Eleum maka dibaca sebagai Oleum. Kemudian contoh Cetaceum maka dibaca menjadi Cetaceum. Huruf berikutnya adalah F dengan F maka dibaca F. Jadi F-nya kalau ada 2 dia dibaca menjadi F-nya jadi 1. Contoh tulisan Parafinum maka dibaca menjadi Parafinum. F-nya hanya menjadi 1. Kemudian rangkaian huruf I dan E maka cara membacanya menjadi IE. Contoh tulisan IE koris maka dibacanya menjadi IE koris. Kemudian huruf rangkaian huruf I, karena saat I-nya menjadi 2 maka dibaca dua-duanya. Contoh tulisan aurantii maka dibaca aurantii gitu. Kemudian huruf J akan dibaca menjadi huruf Y. Contohnya ada tulisan kaju putih diucapkan sebagai kayu putih. Kemudian huruf L yang dia double atau ada 2 maka menjadi L-nya menjadi 1. Contoh vanilla maka dibaca menjadi vanilla. Kemudian huruf M yang ada 2 maka itu juga sama, M-nya menjadi 1. Dari tulisan contohnya gumi menjadi gumi. Kemudian contoh adalah ichtamolum maka dibaca menjadi ihtamolum. Kemudian huruf N dan H maka huruf
huruf H-nya menjadi hilang, akan dibaca huruf N-nya saja. Contoh, tulisan IPK Cuan Hae maka dibaca menjadi IPK Kuane. Kemudian huruf O dan E dia akan berubah menjadi, dibacanya menjadi EU. Contoh, tulisan Fenikuli maka diucapkan sebagai Fenikuli. Kemudian huruf N yang dia double atau N-nya ada 2 maka dibaca menjadi 1 N-nya. Contoh Belladonna maka dibaca menjadi Belladonna. Kemudian contohnya adalah Senai maka dibaca menjadi Sene. Kemudian huruf PH itu akan menjadi huruf F. Contoh tulisan ortosifon maka dibaca menjadi ortosifon. Berikutnya adalah huruf P yang ada 2, P sama P maka dibaca menjadi P-nya 1. Contoh adalah tulisan hipoglosi maka dibaca menjadi hipoglosi. Kemudian contoh huruf atau rangkaian huruf Q dan U maka dibaca sebagai K dan W. Contoh tulisan Quercus maka dibaca menjadi Quercus. Kemudian tulisan atau rangkaian huruf RH maka dibaca menjadi R saja, hanya hilang. Contoh tulisan Rhizoma maka dibaca menjadi Rhizoma. Kemudian berikutnya huruf R yang dia 2 maka R-nya menjadi 1. Contoh tulisan Mirha maka diucapkan menjadi Mira. Kemudian contoh huruf atau rangkaian huruf SH dia akan dibaca sebagai SY. Contoh tulisan Sehorea maka diucapkan sebagai Siore. Kemudian contoh Pursihiana diucapkan sebagai Pursiana. Kemudian ada huruf S dengan S atau ada huruf S-nya ada 2 maka dia dibaca menjadi 1. Contoh tulisan Kasia menjadi Kasia. Kemudian huruf T dan H maka diucapkannya H-nya hilang, hanya huruf T-nya saja. Contoh tulisan Menta maka dibaca menjadi Menta. Kemudian tulis atau rangkaian huruf TIAE atau TIAE maka dibaca menjadi Sie. Contoh tulisan Liquiritae maka menjadi Liquirice, Liquiricie. Kemudian untuk huruf X dibaca sebagai KS jika tertera pada tengah atau akhir kata. Contoh Pix menjadi Pix, kemudian Radix menjadi Radix, dan ada juga Cortex dan Bixa menjadi Bixa. Dan huruf X akan dibaca menjadi S jika pada permulaan kata. Contoh tulisan Santoriza menjadi Santoriza. Huruf Y akan menjadi huruf I jika didahului dan atau diikuti huruf oleh huruf mati. Contoh tulisan Hidrastis menjadi Hidrastis, jadi Y-nya dibaca menjadi I. Kemudian contoh Maidis menjadi Maidis. Yang terakhir adalah huruf Y tetap dibaca huruf Y jika diapit oleh dua huruf hidup ya. Contoh papaya menjadi papaya. Nah, untuk pertemuan pertama atau bagian pertama dicukupkan sekian dulu. Terima kasih buat semuanya. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.